Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini di sesi 11 metodologi penelitian ini kita akan membahas tentang tulisan skripsi. Outline pembahasan pada kesempatan ini hanya ada dua, yaitu tentang proposal skripsi dan skripsi. Dalam materi ini, kenapa saya perlu membahas ini? Karena pada umumnya bagi yang berpengalaman, mahasiswa-mahasiswi yang belum berpengalaman dalam menulis skripsi, skripsi ini menjadi sesuatu yang horor, sesuatu yang kelihatannya sangat menakutkan, sangat sulit gitu. Sehingga banyak mahasiswa-mahasiswi yang telat lulus kuliah karena belum menyelesaikan skripsi. Nah, oleh karena itu saya ingin membahas tentang bagaimana menulis atau membuat proposal skripsi, juga skripsi. Yang sebetulnya membuat skripsi itu sangat mudah. Kenapa mudah? Ya, karena sebetulnya semua itu kita bisa pikirkan dan bisa kita tuliskan secara langsung, namun kita tentu perlu tahu terlebih dahulu hal-hal apa saja yang harus kita tuliskan dan poin-poin penting apa saja. Oleh karena itu kita akan bahas tuntas. Mari kita mulai pembahasan pertama, yaitu tentang proposal skripsi. Bagaimana cara menulis proposal skripsi? Apa saja yang harus kita tulis dalam membuat proposal skripsi? Ya, oke. Ini pertama-tama saya berikan contoh gambaran tentang sistematika penulisan proposal skripsi. Di sini dibuat, saya kutip dari panduan penulisan proposal skripsi. Antaranya hal-hal inilah isi dari proposal skripsi. Nah, dari sini sebetulnya kita tidak terlalu harus banyak menulis tentang proposal skripsi, gitu ya. Dari bab di sini hanya terdiri dari 4 bab. Yang pertama ada pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga metodologi penelitian, dan bab ini adalah jadwal penelitian. Yang mana sebelum menulis di bab-bab sebelumnya, di bab 1 dan bab 2 serta bab 3 dan seterusnya, pertama-tama tentu kita harus ada halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, dan daftar isi. Ya. Bagaimana menuliskan abstrak? Di sesi-sesi sebelumnya kita telah bahas abstrak kita, bagaimana menulis abstrak dalam skripsi maupun dalam jurnal maupun proceeding. Kita telah bahas sebelumnya. Nah, saat ini yang akan kita bahas adalah di bab 1 tentang pendahuluan. Di sini jelas di bab 1 tentang pendahuluan. Nah, apakah pertanyaan pertama mungkin yang harus saya munculkan adalah apakah semua di perguruan tinggi dalam menulis proposal penelitian seperti contoh ini? Belum tentu, ya. Belum tentu akan sama seperti ini. Biasanya setiap perguruan tinggi punya pedoman penulisan proposal maupun skripsi masing-masing. Nah, kebetulan ini yang kita gunakan adalah panduan penulisan proposal dan skripsi di Universitas Saputra. Oke, pertama-tama di sini adalah bab 1 tentang pendahuluan. Isinya di sini diantaranya harus ada apa? Kita membahas tentang latar belakang, kemudian membahas tentang identifikasi masalah, bahas analisis masalah, kemudian argumentasi itu argumentasi dari masalah-masalah ini, kemudian rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Ini di bab 1, ya. Andai saja kita 1 hari bisa menulis 1 subbab, 1 bab 1 hari bisa menulis, atau katakan kita 1 minggu menulis 1 bab, ya, maka proposal penelitian ini kita diselesaikan dengan 1, 2, 3, 4, berarti 4 minggu. Nah, ini paling lambat seharusnya. Dan seharusnya proposal penelitian itu dalam 1 minggu juga harusnya sudah kita selesaikan penulisannya. Ya, nanti kita bahas trik-triknya, bagaimana dalam latar belakang itu harus bagaimana dan seterusnya.
Kemudian di bab 2 ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu apa saja yang harus ditulis dalam proposal penelitian, ya. Di bab 2 diantaranya ada penelitian terkait. Penelitian terkait itu tentang yang kita akan bahas, tentang permasalahan yang akan kita bahas. Penelitian terkait telah mendapatkan penelitian atau menemukan hal-hal apa, itu dimaksud dengan penelitian terkait yang terkait ada hubungannya dengan penelitian kita. Kemudian landasan teori. Di sini landasan teori berarti yang ditulisnya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan kita uraikan di dalam pendahuluan di latar belakang ini, yang kemudian di poin 1.5 ini ada rumusan masalah. Yang dimaksud dengan landasan teori adalah teori-teori yang akan digunakan untuk menyelesaikan rumusan masalah. Rumusan masalah ini merupakan rangkuman dari latar belakang masalah-masalah yang diidentifikasi di latar belakang. Kemudian kerangka penelitian dan hipotesis itu kita membuat sebuah hipotesis. Di pertemuan sebelumnya kita juga telah membahas tentang hipotesis itu. Kemudian bab 3 tentang metodologi penelitian, bab 4 tentang jadwal penelitian. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka itu berarti adalah kutipan-kutipan yang kita gunakan, baik berada di latar belakang atau berada di bab 2 tunjangan pustaka terkait landasan teori. Ini penelitian terkait dengan landasan teori secara garis besar ini harus banyak mengutip. Maka dari sini harus ada daftar pustaka, daftar kutipan-kutipan yang kita gunakan dalam tulisan ini. Oke, selanjutnya apa yang harus kita tulis pada latar belakang? Nah, susunan proposal skripsi. Ini saya kutip langsung dari panduan penelitian skripsi, ya. Pertama-tama tentu halaman sampul, halaman judul, gitu ya. Kemudian ada pengesahan proposal skripsi, ini nggak perlu dibahas. Tentang abstrak, diantaranya abstrak itu harus memuat masalah utama yang diteliti dan ruang lingkupnya, metode yang diusulkan, dan hasil yang diharapkan. Ini abstrak hendaknya tidak lebih dari 200 kata. Ini kita sudah bahas di sebelumnya. Kemudian diisi proposal skripsi. Apa isinya? Proposal skripsi secara umum mencakup topik atau bab di bawah. Judul di bawah ini, judul setiap bab dibolehkan disesuaikan dengan topik. Aktivitas hanya substansi dan urutan setiap bab harus dipertahankan. Nah, ini secara umum, ya. Nah, kemudian di latar belakang itu apa yang harus kita tuliskan? Nah, pertama, latar belakang itu kita harus menyampaikan tentang identifikasi masalah. Sama identifikasi masalah itu apa maksudnya? Identifikasi masalah itu berisi tentang studi pendahuluan yang telah dilakukan berkaitan dengan adanya masalah, baik dari sisi masyarakat maupun sisi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek. Kemudian juga masalah muncul karena adanya kesenjangan, misal antara kebutuhan dengan ketersediaan, antara harapan dengan kenyataan, antara standar dengan ketercapaian, antara keingintahuan dengan jawaban dari ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Tentu di dalam teknik sipil ini permasalahan-permasalahan atau topik-topik yang bisa diangkat sangat banyak, baik dari sisi manajemen konstruksi, ataupun dari sisi struktur, ataupun dari sisi sumber daya air, atau dari sisi transportasi. Di semua topik atau di semua sub bidang di teknik sipil tentu banyak problem-problem yang bisa kita temui. Baik sebuah masalah itu adalah pengalaman kita menemukan suatu masalah, apa pengalaman itu, gitu ya.
kemudian pengalaman kita, menurut kita itu terjadi suatu masalah, kemudian verifikasi terhadap penelitian terdahulu. Bagaimana penelitian terdahulu membahas tentang masalah-masalah yang menurut kita itu adalah suatu masalah. Nah, contoh masalahnya misalkan lingkupnya transportasi, ya, tentang transportasi. Jadi kemacetan suatu jalan misalkan, entah di mana atau di mana-mana terjadi kemacetan misalkan, atau kita fokus pada suatu titik, suatu tempat terjadi kemacetan. Masalah namanya adalah macet, ya, misalkan ini ya, berarti masalah utama kita adalah tentang kemacetan. Kemudian skema kita, ya, skema kita dalam menyelesaikan tentang kemacetan tersebut dari sisi apa dan bagaimana, ya. Nah, berarti contoh ini sebagai contoh identifikasi masalahnya misalkan kemacetan transportasi, ya. Nah, selanjutnya misalkan masalah umumnya, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengetahui masalah secara umum. Pertama, akan domain penelitian yang akan dilakukan, ya. Contoh tadi misalkan kita mau tentang transportasi, atau mau tentang manajemen konstruksi, atau mau tentang struktur gitu, ya, atau apapun. Nah, itu yang harus ditetapkan lebih dahulu, ya, dengan menjelaskan pertanyaan mengapa gitu, ya. Kemudian misalkan contoh tadi macet, terjadi kemacetan, kenapa macet gitu, ya. Oke, secara logika jelas karena banyak kendaraan maka terjadi macet. Nah, maka selanjutnya untuk ilmu pengetahuan mungkin kita harus mengkaji, karena banyak kendaraan, agar tidak terjadi kemacetan harus ada upaya apa, secara teori bagaimana, dan logika kita, kemudian dasar teori yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan itu apa, ya. Maka dari itu selanjutnya perlu ada masalah spesifik, ya. Masalah spesifik yaitu lakukan studi dengan paper proceeding yang berkaitan, misalkan jurnal ataupun skripsi, sebutkan judul dan state of the art dari setiap tersebut. Ada kalanya penelitian tidak dapat dilakukan secara tuntas atau masih memiliki kelemahan. Nah, di sini juga masalah spesifik juga kita bisa ambil dari studi literatur, kemudian membahas tentang problem apa, kemudian kita menemukan celah. Oh, berarti problem ini atau topik ini atau spesifik lainnya yang terkait dengan ini belum selesaikan di penelitian terdahulu. Nah, kita juga bisa mengambil masalah yang spesifik di bidang itu. Oke. Kemudian yang dimaksud dengan analisis masalah itu bagaimana? Yaitu masalah yang sudah teridentifikasi perlu dibahas lebih mendalam terkait dengan pendekatan yang diusulkan. Jadi dari masalah-masalah latar belakang tadi, pertama-tama kita akan menuliskan lingkup tentang skripsi kita, gitu ya. Kemudian kita menyampaikan masalah secara umum dan menyampaikan juga masalah yang spesifik. Masalah spesifik itu adalah suatu masalah yang akan kita tindak lanjuti, akan kita bahas. Nah, selanjutnya dari masalah spesifik tersebut, ya, yang sudah teridentifikasi perlu dibahas lebih mendalam terkait dengan pendekatan yang diusulkan. Nah, maksudnya kita perlu kita akan menyelesaikan dengan pendekatan apa, dengan teori apa, dengan bagaimana masalah tersebut, gitu. Itu yang dimaksud dengan analisis masalah. Kemudian yang poin ketiga di latar belakang itu argumentasi. Maksudnya argumentasi itu apa? Argumentasi itu adalah rangkuman masalah umum dan masalah spesifik yang telah teridentifikasi dan telah dianalisis tersebut dengan argumentasi yang cukup untuk pilihan pendekatan yang telah ditetapkan, ungkapan penelitian yang diusulkan dari sudut pandang masyarakat dan bagi penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, argumentasi di sini maksudnya adalah dengan kita telah menetapkan pendekatan
pendekatan perumusan masalah atau pendekatan yang akan kita usulkan dalam menyelesaikan masalah, kita juga perlu menyampaikan argumentasi pentingnya kita menyelesaikan masalah tersebut. Pentingnya itu untuk apa? Pentingnya untuk masyarakat atau juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan gitu ya. Bisa kepentingannya adalah secara umum untuk masyarakat secara umum, atau kepentingan daripada kita menyelesaikan suatu masalah tersebut itu adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, dari sinilah kemudian mulailah kita susun menulis latar belakang, yaitu latar belakang itu berarti secara garis besar. Tadi kalau kita lihat dari sini, latar belakang itu isinya diantaranya identifikasi masalah, analisis masalah, argumentasi dan rumusan masalah. Berarti kita dalam latar belakang ini secara garis besar kita menyampaikan lingkup penelitian kita, kemudian menyampaikan masalah-masalah secara umum yang ada di lingkup rencana skripsi kita, kemudian kita juga menyampaikan masalah yang spesifik yang akan kita bahas di dalam skripsi kita. Kemudian selanjutnya dari masalah yang spesifik, kemudian kita gunakan pendekatan-pendekatan yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan masalah, yang pada akhirnya pada latar belakang ini ya, sebelum merumuskan masalah kita perlu menyampaikan pentingnya kita melakukan penelitian tersebut. Nah, pentingnya itu untuk apa? Pentingnya mungkin bagi masyarakat atau juga pentingnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah secara garis besar yang harus kita sampaikan dalam latar belakang ya. Jadi kalau kita mampu menuliskan secara singkat dan padat dengan menggunakan kata-kata yang tepat, minimal-minimalnya dalam latar belakang itu 3 paragraf sudah mampu sampaikan ya. Paragraf pertama kita menyampaikan link yang akan kita bahas, paragraf kedua kita menyampaikan masalah-masalah secara umum dalam lingkup yang akan kita bahas dalam skripsi. Di paragraf ketiga kita menyampaikan tentang fungsi atau novelty atau nih yang argumentasi yang harus dijelaskan pentingnya penelitian kita bagi masyarakat maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara garis besar di latar belakang adalah itu yang disampaikan. Yang selanjutnya setelah kita menyampaikan itu dalam latar belakang, yang selanjutnya kita perlu merumuskan masalah. Nah, apa itu rumusan masalah? Nah, merumuskan masalah di sini secara teori bahwa rumusan masalah itu adalah untuk memudahkan kita dalam menajamkan rumusan masalah, ungkapan masalah, dan poin sesuai hasil identifikasi masalah. Misalkan satu masalah umum, masalah kedua masalah spesifik. Bentuk dari rumusan masalah adalah dalam kalimat deklaratif, tidak dalam bentuk kalimat tanya seperti ilmu sosial. Dan ilmu sosial pun tidak mengharuskan rumusan masalahnya dalam bentuk kalimat tanya, melainkan dalam bentuk pernyataan atau problem statement yang merupakan rumusan dari masalah-masalah yang telah diidentifikasi. Nah, ya, jadi yang bagus rumusan masalah itu adalah suatu statement masalah yang akan secara spesifik masalah yang akan kita bahas adalah apa. Dalam rumusan masalah di sini tentu akan berbeda dalam mengungkapkan masalah seperti latar belakang sebelumnya ya. Poin-poin sebelumnya di paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, tetapi rumusan masalah ini adalah merangkum dari pendekatan rumus yang akan kita gunakan, kita merangkum dari masalah yang akan kita bahas, kemudian teori yang akan kita gunakan, teori pendekatan yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut, kemudian hasil yang akan kita inginkan.
minimal 3 variabel dalam rumusan masalah itulah yang harus kita buat dalam suatu statement, dalam satu kalimat. Berapa rumusan masalah yang harus dibuat? 1 sebetulnya cukup, ya. 1 sebetulnya cukup, tetapi tentu saja boleh saja tidak 1, misalkan 2 atau 3. Tetapi kita membuat satu rumusan masalah dengan yang lebih spesifik dan tajam, itu akan lebih baik daripada kita membuat rumusan masalah yang banyak. Oke, ini tentang rumusan masalah ya. Kemudian selanjutnya batasan masalah. Batasan masalah itu adalah menyampaikan tentang spesifik masalah atau spesifik variabel-variabel yang akan kita gunakan dalam penelitian atau spesifik dalam lingkup. Nah, itu yang dimaksud dengan batasan masalah. Misalkan tadi contohnya, misalkan apa ya? Misalkan problemnya tentang misalkan mengidentifikasi kebutuhan sumber daya proyek konstruksi, membutuhkan data yang lengkap, kemudian proses yang lama, gitu ya. Kemudian batasan masalah itu lebih spesifik kita sampaikan bahwa yang dimaksud sumber daya proyek konstruksi yang dimaksud oleh kita adalah, nah kita bisa sebutkan yang dimaksud dengan di sini. Disebutlah dengan batasan masalah. Sumber daya yang dimaksud misalkan sumber daya material, sumber daya tenaga kerja atau manpower misalkan, kemudian sumber daya alat misalkan, dan apalagi jika kita hanya membahas sumber daya dari 3 ini, berarti kita tidak sampaikan dalam batasan masalah, tidak membahas sumber daya uang misalkan, kemudian atau yang lainnya apa gitu. Itu yang dimaksud dengan batasan masalah. Kemudian selanjutnya ini masih di bab 1 tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, sehingga bila tujuan penelitian tercapai maka akan diperoleh solusi bagi pengatasan masalah secara langsung. Seperti contohnya rumusan masalah, tujuan penelitian juga diungkap dalam bentuk tujuan umum dan tujuan spesifik. Nah, jadi tujuan dari penelitian ini adalah menjawab secara langsung, secara singkat dan padat atas rumusan masalah yang kita buat. Maka di sini tujuannya adalah untuk mencapai dari rumusan masalah yang kita tulis sendiri, ya. Ini secara singkat dan padat, dan inilah nanti selanjutnya yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuannya ini. Kita perlu lakukan penelitian, ya. Kemudian juga sampaikan manfaat penelitian. Manfaat misalkan tadi digambarkan di sini seperti yang disampaikan ini, di argumentasi manfaatnya bagi masyarakat maupun manfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Oke. Kemudian tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka itu apa saja isinya? Nah, tadi kita selesai bab 1 ya, bab 1 pendahuluan kita selesai, kita bahas apa saja yang harus kita tulis gitu ya. Dari mulai masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita masuk di bab 2, biasanya dalam proposal skripsi ini, proposal maupun skripsinya gitu ya, proposal skripsi maupun skripsi. Bab 2 biasanya kita ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu terdiri dari beberapa subbab. Kalau kita lihat contoh skema penulisan di daftar isi, bahwa di tinjauan pustaka di sini diantaranya ada 3 subbab, yaitu penelitian terkait, landasan teori dan kerangka penelitian, dan hipotesis. Nah, penelitian terkait apa saja isinya, gitu ya. Nah, ini tinjauan pustaka di sini teorinya adalah ini terdiri dari 3 subbab besar, yaitu pertama penelitian yang terkait, kemudian landasan teori, dan ketiga adalah kerangka pemikiran atau kerangka teori dan hipotesis.
untuk metode relasi kausal komparatif eksperimen. Pengembangan subbab yang lain diperbolehkan selama masih berkaitan erat dengan penelitian. Oke, kita bahas tentang pertama adalah tentang penelitian terkait. Penelitian terkait, nah di sini yang pertama adalah berbeda dengan pembahasan pada bab pendahuluan yang dilakukan untuk identifikasi kelemahan kesenjangan penelitian sebelumnya. Pada bab ini tinjauan pustaka dilakukan untuk menunjukkan konstelasi penelitian dan posisi penelitian yang diusulkan sesuai dengan bidang kajian dan body of knowledge-nya, cantumkan kesamaan dan perbedaan, posisi, ranting atau cabang, sekuen, mata rantai, tujuan, nilai tambah, metode, objek, dan berbagai aspek dari penelitian yang diusulkan relatif terhadap penelitian yang dahulu. Nah, jadi penelitian terkait ini tentu yang harus ada kaitannya dengan kita. Kaitannya dan kita itu apa? Kaitannya adalah dengan masalah-masalah yang kita sampaikan di bab pendahuluan tadi. Di penelitian terkait, kita mengutip penelitian-penelitian terdahulu. Apa yang harus dikutip gitu ya, kutip, tapi kita tidak boleh copy paste mengutip secara langsung gitu ya. Kita harus memparaphrasing. Kita sudah bahas sebelumnya tentang paraphrasing gitu ya. Apa yang harus kita sampaikan dalam penelitian terkait? Yang harus kita sampaikan dari penelitian terkait adalah pertama tentang masalah yang disampaikan oleh penelitian-penelitian terkait tadi dalam studi literatur, masalah yang disampaikannya, masalah yang dibahasnya apa, kemudian metode yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalahnya apa, kemudian hasil atau solusi yang dihasilkan dari penelitian itu apa. Ya. Nah, disinilah penelitian terkait hal pentingnya. Masalahnya apa, metodenya apa, dan solusi atau hasilnya apa. Itulah 3 poin penting kita harus menuliskan dalam studi literatur di sini dalam tinjauan pustaka dalam subbab penelitian terkait. Tentu di sini bisa 5, bisa 10 penelitian terkait dengan kita. Orang lain membahas tentang masalah apa, menggunakan metode apa, dan menghasilkan apa. Nah, disinilah kita perlu menyampaikan apa perbedaan kita dengan yang sebelumnya. Misalkan masalah sebelumnya membahas tentang masalah apa, metodenya apa, solusinya apa. Mungkin saja masalah yang akan kita bahas sama, metode yang akan kita gunakan bisa berbeda, sehingga nanti hasilnya berbeda, gitu ya. Atau kita membahas masalah yang sama, gitu ya. Misalkan dalam penelitian terkait penelitian A menggunakan metode apa, penelitian B metode apa, penelitian C metode apa, masing-masing menggunakan metodenya masing-masing. Mungkin kita bisa membandingkan metode-metode yang telah digunakan oleh penelitian dahulu. Dalam hal ini yang masuk ke kategori penelitian terkait. Nah, kita penelitian A menggunakan metode apa, penelitian B menggunakan metode apa. Mungkin saja kita bisa membandingkan metode A, metode B, metode C, kemudian kita menyampaikan bahwa yang lebih hasilnya lebih akurat, misalkan, atau hasilnya apa, tergantung hipotesisnya. Berarti selanjutnya itu menggunakan metode kita. Yang penting harus kita tuliskan dalam penelitian terkait, sehingga seharusnya dalam menulis di sini kita tidak sulit gitu. Penelitian terkait tentu kita dengan membaca jurnal terdahulu yang lingkupnya satu lingkup dengan kita, itu membahas masalahnya apa, metodenya apa, dan solusinya apa. Kita baca 10 jurnal yang terkait, kemudian kita tuliskan paraphrasing. Alinea 1 penelitian yang 1, alinea 2 penelitian yang kedua, dan seterusnya. Itu. Nah, kita hanya mengutip dari bahasa kita sendiri, dari apa yang disampaikan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Oke, itu tentang penelitian terkait. Yang kedua adalah landasan teori. Apa yang harus kita sampaikan dalam landasan teori? Dalam landasan teori, kita perlu menyampaikan bahwa penelitian kita akan menggunakan teori-teori apa,
misalkan kita akan menganalisis dari data-data kita selanjutnya untuk menghasilkan sampai menemukan solusi, kita harus menganalisis data-data, maka analisis yang akan oleh kita teorinya apa, seperti apa, dan inilah di landasan teori itu adalah kita perlu menyampaikan, menuliskan bahwa misalkan untuk pengumpulan data menggunakan teorinya apa gitu, misalkan metode pengumpulan datanya misalkan random sampling itu bagaimana gitu ya, teori untuk menentukan random sampling itu bagaimana, tuliskan di sini referensinya siapa ya. Kemudian analisis datanya menggunakan apa, misalkan analisis datanya adalah analisis regresi, misalkan analisis regresi itu teorinya seperti apa dan itu menurut siapa, kita tuliskan juga referensinya. Sehingga di dalam landasan teori itu adalah kita menyampaikan teori-teori yang akan kita gunakan pada pembahasan, ya. Teori-teori apa saja yang akan kita gunakan dalam pembahasan. Kalau cuma teori yang cuma satu ya berarti cukup satu yang disampaikan dalam landasan teori. Kalau dua ya dua, kalau tiga ya tiga. Dan berapa banyak teori yang akan kita gunakan, kita sendiri peneliti yang akan tahu. Karena kita akan membuat kerangka pemikiran dan hipotesis selanjutnya. Kerangka pemikiran dan hipotesis itu berarti dari masalah-masalah yang kita ungkapkan tadi di latar belakang, kemudian dirukutkan menjadi rumusan masalah, kemudian tujuan penelitiannya apa dan manfaat penelitiannya apa. Untuk mencapai tujuannya berarti kita harus buatkan kerangkanya terlebih dahulu. Kerangkanya itu bagaimana, misalkan pengumpulan membutuhkan data apa, kemudian dianalisis menggunakan apa, dan kemudian akan menghasilkan apa. Nah, itu adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Di sini tentu kita bisa menyampaikan secara singkat dan padat, tidak harus banyak-banyak. Ya, di sini satu halaman saja sebetulnya sudah cukup. Oke. Nah, baru kemudian metodologi penelitian. Apa yang harus kita sampaikan dalam metodologi penelitian? Dalam metodologi penelitian kita perlu menyampaikan tahapan-tahapan penelitian kita, gitu ya. Tadi kita telah menyampaikan masalah dan kita merumuskan suatu masalah, kemudian kita menyampaikan pentingnya kita menyelesaikan suatu masalah tersebut, kemudian kita menyampaikan manfaat dari penelitian kita, maka di metodologi penelitian untuk mencapai hasil itu kita sampaikan tahapan-tahapannya, ya, bagaimana tahapan untuk mencapai itu, ya. Pertama start, kemudian selanjutnya apa, studi literatur misalkan, studi literatur untuk mendapatkan apa gitu ya. Kemudian misalkan identifikasi kebutuhan data, misalkan kemudian kebutuhan datanya apa saja, kemudian cara mendapatkan datanya bagaimana, kemudian data tersebut selanjutnya diapakan gitu ya. Kalau kita proses data tersebut, prosesnya menggunakan apa, ya berarti tadi landasan teori tadi itu berarti olahan datanya nanti menggunakan teori ini, gitu ya. Kemudian analisis datanya menggunakan teori ini. Inilah yang disampaikan di dalam metodologi penelitian, ya. Jadi metodologi penelitian itu adalah membahas tentang tahapan-tahapan yang akan kita lakukan dalam penelitian sampai menemukan hasil, itu tahapannya bagaimana. Maka metodologi penelitian selanjutnya kita perlu membuat gambar flowchart penelitian dari mulai start sampai akhir finish. Ya. Setelah start apa sampai finish itu bagaimana itu tahapannya. Itu yang perlu disampaikan di dalam metodologi penelitian. Oke, yang selanjutnya adalah jadwal penelitian, ya. Jadwal penelitian berarti kita untuk mencapai hasil yang kita inginkan, kita uraikan kegiatan kita itu harus apa saja. Kapan kita mulainya suatu, misalkan ada 10 kegiatan nih untuk menyelesaikan
penelitian kita yang akan kita buat dalam proposal skripsi, misalkan yang kegiatan penelitian kita itu terdiri dari 10 item kegiatan misalkan. Maka item kegiatan pertama itu apa? Dimulai kapan dan harus selesai kapan. Kemudian item kegiatan kedua dimulai kapan dan selesai kapan. Nah, itulah jadwal penelitian, sama halnya seperti kita membuat jadwal pelaksanaan proyek. Kita menggunakan tabel, gitu ya, bisa menggunakan tabel. Kita uraikan jenis kegiatannya apa saja, kemudian waktunya kapan, gitu ya. Kita membuat schedule metode bar chart, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah daftar pustaka. Halaman ini berisi pustaka atau rujukan yang digunakan dalam penyusunan proposal yang kita buat, ya, dari mulai pendahuluan sampai dengan metodologi penelitian. Bila terdapat lampiran-lampiran, maka lampiran disebut diletakkan setelah daftar pustaka. Ya, nah, ini daftar pustaka. Nah, selanjutnya, ya, setelah kita tahu bahwa dalam kita menyusun proposal skripsi, isi dari setiap bab itu harus menulis apa saja. Setelah kita tahu itu, selanjutnya perlu kita tahu juga jenis huruf yang kita gunakan, itu jenis hurufnya apa, kemudian spasinya berapa, kemudian ukuran kertas yang harus digunakannya ukuran apa, spasi atau marginnya berapa, bagian kiri berapa, bagian kanan berapa, atas berapa, dan bawah berapa. Selanjutnya kita tinggal mengatur tentang itu kita tentu lebih lanjut, panduannya pasti ada di dalam skripsi di universitas manapun, tentu itu ada. Ya, tentu masing-masing punya ketentuan masing-masing. Jenis hurufnya apa, besar hurufnya seberapa, spasinya berapa, marginalnya berapa, dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya kalau itu sudah hal yang mudah. Setelah kita menulis, kita tinggal setting aja tulisan kita berdasarkan ketentuan tadi, gitu ya. Oke, itu adalah tentang susunan proposal skripsi, ya. Nah, ini tadi awal daftar isinya misalkan seperti ini, ya. Setelah kita bahas tentang proposal skripsi, apa saja yang harus kita tulis dalam setiap bab dalam proposal skripsi, ya. Kita sudah uraikan apa saja yang harus kita sampaikan di latar belakang, apa yang harus kita sampaikan dalam rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian apa yang kita sampaikan dalam studi literatur, kemudian apa yang harus kita sampaikan dalam metodologi penelitian, kemudian apa saja yang harus kita sampaikan dalam jadwal penelitian. Sebetulnya itu kalau kita sudah pahami itu bukan merupakan bagian yang sulit, ya. Kalau kita sudah banyak baca tentunya, karena kita tidak akan menemukan ide tentang topik apa, masalah apa yang akan kita bahas kalau kita kurang banyak baca. Nah, maka dari itu, ya, untuk memperkaya ide kita dalam membuat skripsi maupun jurnal ataupun yang lainnya, kita harus perbanyak baca skripsi atau baca jurnal-jurnal atau tentang laporan-laporan penelitian. Itu menjadi bagian-bagian penting untuk memunculkan ide kita. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang skripsi. Apa yang harus kita sampaikan dalam skripsi, ya? Oke. Mari kita lanjutkan. Tema selanjutnya pembahasan kita adalah tentang skripsi. Ini sistematika penulisan skripsi. Pertama adalah halaman sampul, halaman judul,
kegiatan menulis, persetujuan skripsi, pengesahan skripsi, abstrak, daftar pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar istilah. Nah, ini contoh daftar isinya ya. Nah, ini tentu poin-poin ini kita mudah ya. Nah, kita selanjutnya adalah tentang bab 1, pendahuluan. Pendahuluan di sini isinya adalah latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kemudian sistematika penulisan. Nah, ini apa bedanya dengan proposal penelitian? Ya, nah, yang membedakan di dalam proposal penelitian itu secara garis besar ada di latar belakang, kemudian ada di jadwal penelitian. Dalam skripsi di bab 4 sudah tidak ada lagi jadwal penelitian. Ya. Kemudian di bab 1 skripsi sudah tidak ada lagi kita membahas tentang analisis masalah. Ya. Contoh tadi ini kita sudah tidak membahas lagi latar belakang itu tentang identifikasi masalah, analisis masalah, argumentasi. Nah, yang 1, 2, 3, 4 ini 1.1 sampai 1.4 itu menjadi satu bagian dalam 1.1 di dalam latar belakang. Skripsi ya 1.2, 1.3 dan 1.4 ini merupakan paragraf-paragraf yang kita sampaikan dalam menuliskan di latar belakang. Sehingga kalau kita sudah membuat proposal skripsi, itu kita sudah mudah dalam menulis skripsi. Contoh di sini skripsi di latar belakang, langsung dari latar belakang langsung ke rumusan masalah. Tapi apa isi latar belakang? Tentu isi latar belakang adalah sama kayak di proposal skripsi. Perbedaannya di proposal skripsi, analisis masalah menjadi subbagian dan lain sebagainya, sedangkan di dalam skripsi itu menjadi satu bagian, satu subbab di dalam latar belakang. Jadi satu subbab latar belakang, sehingga di latar belakang di sini yang harus kita bahas adalah pertama, paragraf pertama adalah lingkup penelitian kita, kemudian paragraf kedua adalah masalah-masalah umum yang ada di lingkup penelitian kita, di paragraf ketiga adalah masalah spesifik yang akan kita bahas, kemudian di paragraf 4 mungkin jika ada kita menyampaikan tentang pentingnya penelitian kita, kemudian fungsi atau novelty penelitian kita tadi baik bagi masyarakat maupun bagi ilmu pengetahuan dan teknologi gitu kita sampaikan. Dan berarti kurang lebih ada 4 paragraf di dalam latar belakang. Dari 4 paragraf tersebut kemudian dituliskan dalam rumusan masalah. Rumusan masalahnya berarti sama seperti proposal penelitian, batasan masalahnya sama seperti proposal skripsi maksud saya ya, kemudian tujuan dan manfaat penelitian sama seperti proposal skripsi, sedangkan sistematik penulisan itu dicontohkan dalam tampilan ini. Ini adalah sistematika penulisan. Bab 1 membahas bab 1 tentang pendahuluan. Bab 1 pendahuluan membahas tentang apa? Bab 2 tinjauan pustaka membahas tentang apa? Bab 3 metodologi penelitian membahas tentang apa? Ya, sorry yang ini. Bab 3 penelitian membahas tentang apa? Bab 4 hasil dan pembahasan membahas tentang apa? Kemudian bab 5 penutup, kesimpulan dan syarat itu membahas apa? Itulah yang disampaikan dalam sistematika penulisan. Kita tidak terlalu banyak mikir kalau kita menulis sistematika penulisan, karena panduan penulisan skripsi sudah jelas, kita tinggal mengikuti, maka sistematika penulisannya mengikuti panduan. Contoh ini merupakan sistematika penulisan. Kita tinggal uraikan, misalkan bab 1 membahas tentang
bab 2 membahas tentang apa, bab 3 membahas tentang apa, bab 4 membahas tentang apa. Itulah isi dari sistematika penulisan, ya, atau sistematika penulisan. Kemudian bab 2 tentang tinjauan pustaka, apa isinya? Sama saja seperti di proposal skripsi, yang berarti tentang penelitian terkait dan tentang landasan teori. Misalkan teori 1 apa, teori 2 apa, teori 3 apa. Nah, sama seperti di dalam proposal skripsi. Rangka pemikiran juga sama seperti dalam proposal skripsi. Metodologi penelitian sama seperti dalam skripsi. Isinya di sini contohnya subbabnya misalkan adalah tahap penelitian dan pengumpulan data dan seterusnya, ya. Nah, yang membedakan apa proposal skripsi dengan skripsi secara garis besar, yaitu di bab tentang hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini adalah kita menyampaikan tentang tentang rumusan masalah tadi. Untuk mencapai hasil berarti pertama-tama kita membahas tentang data penelitian kita terdiri dari data apa dan bentuk datanya bagaimana, kemudian disampaikan data tersebut diapakan berdasarkan teori apa, maka di sini kita tinggal praktekkan. Kita sampaikan bahwa untuk mencapai itu berdasarkan teori yang kita lakukan di tinjauan pustaka di teori 1 misalkan. Pengolahan data menggunakan teori 1 misalkan, bagaimana, sampaikan di sini. Ya. Kemudian analisis data menggunakan teori 2 misalkan, sampaikan di sini bagaimana cara melakukan analisis datanya dan hasil analisisnya, sampaikan, ya, teorinya bagaimana dan cara analisisnya bagaimana, kita sampaikan di sini sampai kita menemukan hasil, ya. Setelah kita analisis, kita olah datanya, kemudian kita analisis datanya, maka kita akan mendapatkan hasil. Apa hasilnya? Sampaikan juga di dalam bab 4. Yang kemudian di bab 4, bab 5 maksud saya, di penutup tentang kesimpulan. Nah, ini ya, hasil penelitian dan pembahasan bab ini berisi uraian tentang hasil penelitian yang dapat berupa produk, sistem, model, formula, rumus, teori, dan sebagainya. Oleh sebab itu, nama judul dan subbab judul, subjudul bab dapat disesuaikan dengan konten dan karakteristik penelitian. Tidak harus hasil penelitian dan pembahasan, ya. Hasil penelitian dan, nah ini maksudnya di bab 4 itu tidak harus judul babnya adalah hasil penelitian dan pembahasan, tidak harus, tetapi disesuaikan dengan tema, nama judul dan subjudulnya bisa sesuaikan. Namun secara garis besar bahwa di bab ini adalah berisi tentang uraian tentang hasil penelitian yang dapat ini produk, sistem, model, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima tentang kesimpulan dan saran rekomendasi. Bab ini berisi jawaban terhadap tercapai atau tidaknya tujuan penelitian serta temuan-temuan baru yang diperoleh saat penelitian. Bila ada hal yang perlu ditindaklanjuti, dituliskan sebagai saran atau rekomendasi. Jangan menuliskan saran yang tidak terkait sama sekali dengan pembahasan kita, gitu ya. Kita membahas apa, kemudian kita menyarankan atau merekomendasikan apa, ya, nggak nyambung. Kita memberikan saran atau rekomendasi yang terkait dengan hasil temuan kita, yang dimaksud dengan saran dan rekomendasi. Dalam kesimpulan itu kita menyampaikan tentang hasil penelitian kita secara ringkas dan padat. Jadi dalam kesimpulan itu kita menyampaikan variabel yang tersampaikan adalah masalahnya kita sampaikan juga, kemudian metode harus tersampaikan juga, dan hasilnya harus tersampaikan juga. Jadi kita merangkum dari semua isi menjadi sebuah kesimpulan dengan kalimat yang singkat dan padat, sehingga saran atau rekomendasi itu kita bisa sampaikan berdasarkan hasil temuan-temuan kita.
Itulah pembahasan di sesi 11 tentang penulisan skripsi, ya. Tentu lebih lanjut kita perlu belajar, perlu membaca panduan-panduan, perlu studi literatur untuk kita memunculkan ide-ide tentang tema penelitian kita dalam skripsi, kemudian permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas dalam skripsi, yang sebetulnya ya dengan kondisi saat ini adanya pandemik ini merupakan dalam situasi dan kondisi yang tidak biasa, seharusnya akan muncul banyak suatu problem yang sangat menarik untuk dibahas di dalam skripsi. Karena apalagi contoh saat ini adalah kejadian pandemik, ya. Di situasi pandemik ini berarti akan terjadi problem-problem yang tidak biasa. Misalkan bagaimana pelaksanaan konstruksi di kondisi pandemik, atau misalkan bagaimana jasa konstruksi atau bagaimana produksi konstruksi di kondisi pandemi. Jadi kendalakah atau biasa-biasa sajakah atau apa, macam-macam. Ya, di dalam kondisi yang tidak biasa, maka kita akan temukan suatu fenomena-fenomena yang sangat menarik untuk kita bahas. Jadi pada kesempatan ini para mahasiswa-mahasiswi sebetulnya harusnya mempunyai ide yang sangat banyak di kondisi sekarang untuk bisa melakukan penelitian, untuk bisa membuat proposal skripsi dan juga untuk menuliskan skripsi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.